Suara Hati, renungan hari ini, Kamis, tanggal 29 Agustus tahun 2024. Topik, jadikan stres menjadi berkat. Tetapi jangan lupa saudaraku, untuk klik subscribe dan loncengnya bagi yang belum mengklik, dan bagi yang sudah tidak perlu mengklik lagi, tetapi cukup hanya mengklik tanda berikut. Serta jangan lupa, untuk membagikan renungan ini kepada orang lain, agar mereka juga menemukan kekuatan baru dalam kasih Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara. Nas renungan hari ini, Mazmur 23 ayat 1-3. Mazmur Daud. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Saudaraku, apakah ada di antara kita yang tidak pernah mengalami hidup stres? Saya pikir tidak ada yang tidak pernah mengalami stres. Apalagi di masa-masa sekarang ini, tingkat stres amat tinggi. Sejak manusia jatuh dalam dosa, stres sudah merupakan bagian hidup tiap orang. Daud, sebagai pahlawan dalam memenangkan peperangan, seharusnya Daud mendapat pujian dari pendukungnya dan dari raja sebagai penguasa. Namun, justru Daud mendapat tekanan dari penguasa saat itu, yaitu dari Saul sebagai penguasa. Tekanan hidup yang dialami Daud, bukan ringan, melainkan kematian. Siapa yang tidak takut dengan mati dibunuh, di waktu kita sehat dan sadar atas ancaman pembunuhan? Dalam renungan kita hari ini, kita perlu belajar untuk mengatasi stres. Dengan banyaknya beban, tantangan, dan tuntutan hidup masa kini, seringkali stres membuat kita menjadi tertekan. Daud adalah salah satu tokoh Alkitab yang menjalani kehidupan tak mudah. Bisa dikata hidupnya penuh dengan tekanan, yang mungkin saja membuat ia merasa stres. Tetapi dari kisah Daud dalam Alkitab, kita akan dapat belajar, bagaimana cara mengelola stres, bagaimana menjalani kehidupan di tengah-tengah tekanan. Inilah yang akan kita temukan dari bacaan firman Tuhan hari ini, yang merupakan isi dari Mazmur Daud. Yang pertama, Daud percaya bahwa ia memiliki Tuhan. Tuhan adalah segalanya dalam kehidupannya. Di tengah kekacauan hidupnya, Daud masih sanggup menyatakan bahwa Tuhan sebagai gembala yang baik, yang menuntun hidupnya, melindunginya, dan menyediakan segala kebutuhannya. Yang kedua, Daud menyerahkan persoalan hidupnya yang membuat dirinya menjadi stres. Ancaman pembunuhan, ancaman fisik dan rohani, nyata benar diserahkannya kepada Tuhan. Sehingga Daud sanggup berkata, ia menyegarkan jiwaku. Keyakinan Daud, Tuhan pasti menyelesaikan masalahnya. Demikian pula dengan kita, hendaknya menyerahkan persoalan hidup kepada Tuhan. Daud punya keyakinan bahwa tingkat stresnya akan diurus oleh Tuhan. Seperti gembala menjaga dan memberi jaminan kenyamanan hidup, mempedulikan dan merawat kita dengan baik. Karenanya, saat merasa tertekan, maka percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Dengan mempercayai Tuhan, itu mengubah kita dan hati kita, memperbarui pikiran kita, serta memulihkan hubungan kita dengannya. Yang ketiga, saat kita stres, kita harus menenangkan pikiran dan hati kita. Tak ubahnya orang beristirahat di waktu lelah. Daud menggambarkan dirinya seperti domba yang dibaringkan di padang berumput hijau. Tuhan mau agar kita beristirahat, sebab di dalam kita beristirahat, pasti tubuh kita akan mendapatkan kesegaran. Untuk membangkitkan kembali semangat kita, serta mengembalikan energi dan timbulnya emosi positif, serta menerima kenyamanan di dalam Tuhan. Sebab Tuhanlah yang menyegarkan jiwa kita. Yang keempat, saat stres, kita harus meminta petunjuk dari Tuhan. Supaya kita mendapat penggembalaan dari Tuhan dan menuntun kita di jalan yang benar. Mari kita ubah persepsi stres, menjadi sebuah ajakan untuk datang kepadanya dan untuk memperoleh tuntunannya. Penyerahan stres hidup melalui doa dan firman Tuhan, pasti akan menjadi jawaban atas segala persoalan hidup, memberi kita hikmat dan ide-ide baru. Sehingga dalam tuntunannya kita akan mendapatkan kelegaan fisik dan kelegaan rohani. Yang kelima, kita harus mengimani kebaikan Tuhan. Tuhan yang menyediakan kebutuhan kita, mengurapi, dan melimpahkan kemurahan-Nya seumur hidup. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus, amin. Topik doa kita hari ini untuk sesama, kepada teman yang atau keluarga yang sedang stres, agar melalui doa kita Tuhan berbelas kasihan kepada mereka. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati kita.